Wa taftakiruh lan butuh sihatul ikrari opo sahnya pengakuan. Wa taftakiruh dan butuh sihatul ikrar opo sahnya pengakuan ila salasati syurutin maring 3 syarat, maring telu piro-piro syarat. Membutuhkan 3 syarat. Ahaduha adapun salah satunya salasa. Ahaduha adapun salah satunya salasa. Al buluwu iku dewasa. Fala yasyihu mongko tidak sah maka tidak sah. Al bulu itu dewasa, fala yasyihu maka tidak sah. Tidak sah iqrarus sobi pengakuannya anak kecil. Tasbih. Iqrarus sobi pengakuannya anak kecil. Apa pengakuan anak kecil? Walau murahikon. Walaupun itu mendekati balik. Cobalah ambillah tasbihlah. Kalau nggak nangis. Kalau nangis jangan. Semut. Walau murahikan, walaupun itu mendekati balik. Murahik namanya. Walau biilni walihi, walaupun itu izin walinya. Gampangnya orang tuanya. Tapi wali itu bukan berarti harus orang tua. Walau biilni walihi, walaupun itu dengan izin walinya sobi atau anak kecil. Wasani adapun yang kedua al-aklu itu berakal sehat. Wasani adapun yang kedua al-aklu itu berakal sehat. Fala yasihu maka tidak sah. Fala yasihu maka tidak sah iqrarus sobi opo pengakuan iqrarul majnuni opo pengakuannya orang gila. Pengakuannya orang gila wal mughma alaih dan orang yang pingsan atau semaput enggak sadar. Wazailil aklih lan orang yang hilang akal. Wazailil akli lan orang yang hilang akal. Hilang akal. Terus bima dengan sesuatu yu'adzaru fih. Yu'adzaru yang diampuni sopo zailul aklih diampuni fihi ing dalam ma. Artinya dia enggak lalai. Ada gelas, diminum, kira itu obat. Paham ya? Jadi dia minum cairan atau apa yang ada di gelas, dikira dia obat. Ternyata bukan obat. Gara-gara minum itu menyebabkan dia tidak sadar. Itu namanya ma'zur, diampuni. Paham ya? Ma'zur. Karena dia enggak ngerti. Entah itu muskir atau apa, tapi gara-gara minum tadi itu akhirnya dia enggak sadar. Lah sekarang fa illam yu'dzar, maka jika tidak diampuni sopo zail, tidak diampuni sopo zailul akli, mongko lamun tidak diampuni sopo zailul akli fa hukmuhu, maka adapun hukumnya zailul akli kasakron itu seperti orang yang mabuk. Kasakron seperti orang yang mabuk. Kalau yang ini memang sengaja sudah ngerti bahwa di gelas itu bisa menyebabkan tidak sadar. Itu namanya yadda. Kalau dalam Fathul itu bahasanya ta'adda. Di sini yu'zar. Jadi ada yang memang sengaja lam yu'dar ini sengaja dia ngerti bahwa yang ada di gelas itu bisa menyebabkan dia nggak sadar terus diminum. Wasalisu adapun yang ketiga, syarat yang ketiga. Al-ikhtiyaru itu kemauan sendiri. Al-ikhtiyar itu kemauan sendiri, kehendak sendiri, bukan paksaan. Ngaku itu memang gak ada tekanan.
Ngakunya karena memang kemauan sendiri, gak ada ancaman dari pihak lain. Oleh karena itu, fala yasihu mongko tidak sah maka tidak sah. Fala yasihu maka tidak sah. Iqraru mukroh. Opo pengakuannya orang yang dipaksa. Iqraru mukrohin opo pengakuannya orang yang dipaksa. Bima dengan sesuatu. Bima dengan sesuatu kalawan perkara ukriha yang dipaksa sopo mukroh. Yang dipaksa sopo mukroh atau wong alaihi atas ma. Wa in kana jika ono, wa in kana lamun ono al iqraru opo pengakuan, al iqraru opo pengakuan bimalin iku kalawan harta. Bimalin iku kalawan harta u'tubiroh mongko dianggap, ada salah tambahan. U'tubiroh maka dianggap fihi ing dalam ikrar bimalin, tinggal dikasih tanda. Syartun robiun opo syarat yang keempat. Syartun robiun opo syarat yang keempat. Wahuwa utawi syartun robi arusdu. Arusdu itu kalau makna gampangnya pintar. Karena rosid itu ada dua. Ada rosid fiddin, rosid dalam agama. Ada rosid filmal. Kalau dalam harta itu artinya dia bisa mengalokasikan harta yang benar. Namanya rosid filmal. Dia bisa membelanjakan harta yang benar. Dan ini yang dibahas rosid. Ar-rusdu itu pintar atau bisa menggunakan harta, membelanjakan harta. Wal muradu utawi yang dimaksud, adapun yang dimaksud bihi kalawan ar-rusdu itu kaunul mukirih, adanya orang yang mengaku. Kaunul mukiri adanya orang yang mengaku. Mutlaqot tasarrufi itu bebas membelanjakan harta. Wa tarazza dan mengecualikan al-musonnifu sopo ke musonif pengarang kitab. Wa tarazza dan mengecualikan al-musonnifu sopo ke musonif pengarang kitab. Bimalin dengan harta. Kalawan harta anil ikrar dari pengakuan. Anil ikrari dari pengakuan biwairihi dengan selain harta. Katolakin seperti tolak. Katolakin seperti tolak wa ziharin lang zihar. Pernah dengar zihar lah? Pernah. Pernah apa zihar? Zihar. Tadi pernah? Apa zihar? Punggung ibunya menyamakan. Wa nahwihima dan sesamanya tolak dan zihar. Maka fala yustaratu mongko tidak disyaratkan. Maka tidak disyaratkan. Fil mukiri dalam orang yang mengaku. Fil mukiri ing dalam wong kang ngaku bidzalika kalawan mungkono tolak wa zihar. Bidzalika dengan tolak dan zihar dan sesamanya. Apa yang tidak disyaratkan ar-rusdu pintar. Ar-rusdu opo pintar. Bal yasihu bahkan sah opo ikrar. Bal yasihu bahkan sah opo pintar minas sah opo ikrar. Ikrar minas syakhsi dari seseorang. As-safi ini ya paranya idiot. Apa? Sayaqulu sufaha. Ya, sufaha. Jamak dari safiun. Sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum. Safi. Terjemah halusnya orang yang bodoh.
terjemah kasarnya ya idiot. Karena bukan cuma jahil. Sudah parah ini. Saf itu sudah parah. Yes, jadi gini, terkait masalah pengakuan itu dianggap sah oleh agama ini ada syaratnya. Jadi ada syarat tertentu yang harus terpenuhi. Pada awalnya 3, cuma nanti kalau dalam kasus tertentu ada 4. Yang 3 itu yang pertama harus dewasa. Berarti kalau ada anak kecil mengaku mencuri, mengaku berbuat zina atau yang lain itu enggak dianggap. Tidak dianggap. Walaupun murahik. Apa murahik itu? Mau mendekati pada tahap balik. Walaupun dia mendapat izin dari walinya. Yes. Jadi harus dewasa. Yang kedua, berakal sehat. Berarti kalau memang tidak normal, seperti orang gila, ya nggak sah. Ada orang gila mengaku mencuri, ya nggak sah. Atau mungkin ada orang yang semaput, orang pingsan mengaku, yang nggak sah. Atau orang yang memang tidak sadar, zail akli, yang hilang akalnya, nggak sadar itu gara-gara sesuatu yang yu'dzar, artinya bisa dimaafkan. Apa contohnya? Seperti tadi saya gambarkan, ada si A mengira bahwa yang di gelas itu ya minuman biasa, atau bahkan dianggap obat. Oh, ini obat. Ternyata diminum, ternyata setelah diminum itu menyebabkan dia tidak sadar. Apa isinya? Muskir. Apa muskir? Memabukkan. Tapi dia nggak ngerti. Paham ya? Dia tidak ngerti. Ini dimakfu. Namanya ma yu'dzar. Dimakfu. Maka kalau dalam seperti ini dia nggak ngerti bahwa yang digelar itu mabukkan, terus diminum, ternyata dia nggak sadar, mabuk, mengaku, ya nggak sah. Nah, paham ya? Tidak sah. Seperti tolak. Jadi dia mengira yang di gelas itu minuman biasa, ketika diminum ternyata dia mabuk, terus mencerai istrinya, nggak sah. Bedanya fa'ilam yu'dzalain. Bedanya dengan contoh ini. Kalau dalam contoh ini dia sudah ngerti. Anna filkub itu adalah muskir. Bahwasanya yang ada di dalam gel itu memabukkan. Dia sudah paham. Terus diminum. Setelah diminum dia nggak sadar. Mabuk. Terus dia mengaku. Itu sah. Karena nggak sadarnya itu ya, bahasanya ta'addi lalai. Sudah ngerti kok diminum. Sama dengan cerai. Sudah ngerti itu mabukkan. Terus diminum, akhirnya nggak sadar. Mencerai istrinya. Ya sah. Sebagai apa? Zajron lah. Biar jerah, biar tidak diulangi lagi. Oh, sudah ngerti itu mabukkan. Terus diminum. Maka dalam tahap ini dia dianggap sah. Ikrornya. Kasakron. Terus berikutnya ikhtiar. Apa ikhtiar? Ikhtiar itu adalah kemauan sendiri. Ini juga kita harus bisa menerjemah. Ikhtiar itu bisa diartikan apa? Oh, khiyar ya. Kalau dalam Jabali itu khiyar ya. Boleh memilih antara bainal imdo wal fashi. Antara melanjutkan transaksi atau membatalkan. Antara meneruskan akad atau membatalkan, itu khiyar. Nah, adapun khumasinya ikhtiar itu artinya apa? Kemauan sendiri. Muqabalahnya, kebalikan ikhtiar itu namanya ikroh. Apa ikroh? Ikroh itu ada unsur paksaan. Si A menikah karena terpaksa, tekanan. Bukan kemauan sendiri, nggak sah. Si A menjual karena memang tekanan. Si A mengaku karena tekanan, diancam. Jadi sah itu kalau memang kemauan sendiri. Cuman dalam masalah ikroh ini nggak sembarang ikroh, nggak sembarang sebuah paksaan, ada syarat tertentu. Apa syaratnya? Pertama ada tahdid, ancaman. Ayo ngaku, kalau enggak, nah ini. Kalau enggak, ancaman yang membahayakan atas dirinya. Ancaman membahayakan atas hartanya. Atau harga dirinya.
ancaman. Yang kedua, ya waktu itu juga. Kalau enggak, malam ini juga rumahnya mau dibakar. Wah, bedanya gini, kalau enggak besok, kalau enggak 1 minggu lagi, itu namanya bukan ancaman. Kenapa? Karena ancamannya itu besok 1 minggu lagi. Kenapa? Karena kalau besok 1 minggu dan itu namanya dia bisa menghindar. Bahkan dia bisa minta pertolongan dan bahkan bisa melawan. Ayo. Harga 100.000 ditawar 20.000. Kalau nggak dikasih 20.000, toko ini saya bakar sekarang juga umpamanya. Itu ancaman. Tapi kalau memang dibakar besok sore, ya itu namanya karena memang bukan halal, terus dijual dengan harga itu namanya bukan dipaksa, tapi kemauan sendiri. Jadi dalam masalah itu paksa itu ada tahapan tertentu. Pertama ada ancaman. Yang kedua ancaman di waktu itu juga. Yang ketiga memang dia tidak bisa minta bantuan pada orang lain, tidak bisa minta pertolongan, dan bahkan tidak bisa melawan. Itu ikrah dalam bahasa fikih. Jadi bukan cuma sekedar paksaan, tapi paksaan yang memang mengandung beberapa ancaman. Ancaman dengan kayak tadi ya. Terus kalau dia dipaksa mengaku ya nggak usah. Mas aku mas, kalau enggak motornya saya bakar. Akhirnya dia mengaku. Ya memang yang mencuri hartanya ngakunya bukan kemauan sendiri, tapi dipaksa dan diancam oleh pihak ketiga. Ya nggak sah. Yes, kalau memang pengakuan itu terkait masalah harta, maka ini ada syarat tambahan, yaitu namanya ar-rusduh rasyid. Harus pintar untuk mengelola harta. Kenapa? Biar tidak terjadi siapa yang dirugikan. Namanya rasyid fil mal. Antara lain gambarannya rasyid itu kebalikan daripada mubazir. Jadi mubazir itu atau idlatul mal, wis hobinya menghambur-hamburkan harta. Apa sih mubazir itu? Mubazir itu tasarruful mal fi ma la ya'udu naf'uhu ajilan wala ajilan. Mubazir itu atau idlatul mal membelanjakan harta yang secara dunia dan akhirat tidak ada manfaatnya. Apa contohnya? Si A membakar baju. Baju ini masih layak dipakai, dibakar. Itu namanya mubazir. Bedanya kalau baju ini diberikan kepada orang lain. Itu namanya sedekah. Walaupun banyak itu bukan mubazir. Kenapa? Karena ada manfaatnya apa? Mendapat pahala. Jadi mubazir itu membelanjakan harta, tasarruful ma membelanjakan harta fi ma la ya'udu naf'uhu ajilan wala ajilan. Yang mana baik secara dunia maupun secara akhirat tidak ada manfaatnya. Saya punya beras banyak, terus dihambur-hamburkan ke atas. Saya punya baju banyak, saya bakar, saya buang. Itu mubazir namanya. Tapi kalau barang yang saya sedekahkan, entah baju, beras, walaupun banyak, itu namanya bukan mubazir. Kenapa? Karena ada manfaatnya apa? Saya itu manfaatnya besok di akhirat mendapat pahala. Jadi mubazir seperti itu. Gambaran mubazir yang telah digambarkan oleh ulama fikih. Oleh karena itu, terkait ada seorang mengaku yang berkaitan dengan harta, ya harus rasyid fil mal, bisa membelanjakan harta tersebut. Artinya mutlaqut tasarruf. Nanti, bukan nanti, di depan mungkin ya. Itu banyak orang-orang yang memang tidak rasyid, tidak bisa membelanjakan hartanya, antara lain mahjur alaih ya. Anak kecil, orang gila, dan orang yang bangkrut ya, antara lain seperti itu. Dan ini orang yang tidak rasyid fil mal. Cuman kalau memang mengaku selain harta seperti mengaku tolak. Jadi gini, ada simpang siur, tolak apa enggak Om. Terus ternyata ngaku tolak. Karena ngaku tolak, ngaku zihar, maka tidak harus rasyid. Artinya walaupun naudzubillah suami itu ya orangnya yang hobinya menghambur-hamburkan harta, ya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah.